wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurlisa dengan NPM 2201110101074, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa akuntan, tren dan isu. Pendahuluan ini menjelaskan tentang jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan publik melalui kantor akuntan publik. Kita akan melihat lebih detail tentang dua jenis jasa utama, yaitu jasa asuransi dan jasa non-asuransi. Penting untuk dicatat bahwa kantor akuntan publik dan kantor jasa akuntan memiliki perbedaan dalam jenis jasa yang mereka berikan. Kantor jasa akuntansi hanya dapat memberikan jasa non-asuransi. Selain itu, pendahuluan ini juga memberikan gambaran umum tentang tren global dalam pemberian jasa audit dan non-audit. Berdasarkan data dari 100 kantor akuntansi publik terbesar di dunia, hal ini mencakup pentingnya independensi auditor, terutama terkait jasa non-audit yang diberikan kepada klien audit. Selanjutnya, tren jasa kantor akuntan publik. Bagian ini membahas tren jasa yang diberikan dan diterima oleh kantor akuntan publik dalam skala global dan internasional. Kita akan melihat tren jasa-jasa yang menjadi tren utama serta mengidentifikasikan pangsa pasar khusus market niche berdasarkan survei dari Accounting Today. Dengan kata lain, kita akan menganalisis tren dan peluang pasar yang ada di industri jasa akuntansi. Selanjutnya di sini ada grafik. Presentasi dalam grafik ini menunjukkan presentasi kantor akuntan publik di antara 77 responden yang meningkatkan jasa mereka dalam market niche yang bersangkutan. Sebagai contoh, 10 market niche terbesar adalah untuk jasa di atas 80%. Yang pertama itu ada pajak internasional, yang kedua ada penilaian bisnis, yang ketiga itu ada pajak negara, bagian, dan pajak daerah. Sisanya di atas 60% sampai lebih kecil 80%. Yang pertama ada layanan atribusi, yang kedua ada dukungan litigasi, yang ketiga ada perencanaan pajak, yang keempat ada spesialis industri, yang kelima ada merger dan akuisisi, yang keenam ada forensik dan fraud, yang ketujuh ada organisasi nirlaba. Dibandingkan dengan daftar 100 kantor akuntan publik terbesar dunia tahun 2014, di sini kita bisa memperhatikan kolom fee split dalam persen yang menunjukkan pembagian revenue dalam 4 kategori jasa, yakni A dan A, jasa accounting dan audit, tax jasa perpajakan, MAS, jasa konsultasi atau management advisor service, dan outer lain-lain. Selanjutnya, isu dalam pemberian jasa akuntan. Kebijakan pemberian jasa oleh akuntan publik kepada London Stock Exchange Group mencerminkan tren dan isu penting dalam praktik audit pasca yang diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act 2002 LSEG sebagai kelompok bursa surat berharga internasional yang berpengaruh di Eropa, menerapkan standar tinggi terhadap auditor eksternal, khususnya Big Four yang melayani grup ini. Auditor diwajibkan mematuhi International Standard on Auditing dan UK Ethical Standard 1 atau Reviset yang menekankan integritas, objektivitas, dan independensi. LSEG secara tegas tidak menginginkan adanya kegagalan auditor dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko material yang bisa menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam penerbitan laporan keuangan yang diaudit. Kebijakan ini mencerminkan pentingnya kredibilitas dan ketepatan waktu audit, serta meningkatkannya perhatian terhadap independensi dan tata kelola profesi akuntan publik. Dalam pernyataan kebijakan policy statement, LSEG menegaskan bahwa untuk memastikan jasa-jasa non-audit tidak mengganggu atau menghilangkan independensi dan objektivitas auditor eksternal, maka LSEG mengelompokkan jasa-jasa ini sebagai berikut. Yang pertama, yang memenuhi sejalan wholly compatible dengan jasa-jasa audit independen. Yang kedua, yang berpotensi tidak sejalan, potentially incompatible dengan jasa-jasa audit independen dan memerlukan pertimbangan kasus demi kasus. Yang ketiga, yang sepenuhnya tidak sejalan, wholly incompatible dengan jasa-jasa audit independen. Jasa-jasa yang sepenuhnya sejalan dengan jasa audit independen adalah yang pertama, setiap peran pelaporan dan independen sehubungan dengan laporan keuangan atau laporan statuter. Kedua, setiap jasa yang terkait dengan pelaporan keuangan sehubungan dengan kegiatan merger dan akuisisi. Yang ketiga, konsultasi mengenai akuntansi keuangan dan pelaporan mengenai review pengendalian. Keempat, internal. Kelima, jasa-jasa yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan boleh dikerjakan oleh auditor internal. Keenam, setiap jasa asuransi yang independen. Selanjutnya, jasa-jasa yang berpotensi tidak sejalan perlu pertimbangan kasus per kasus adalah yang pertama, taxation service termasuk uji kepatuhan, konsultasi perpajakan, dan perencana pajak. Kedua, jasa pensiun dan aktuari. Ketiga, due diligence review. Keempat, pemberian nasihat di bidang pembendaharaan. Kelima, jasa hukum. Keenam, independen. Ketujuh, jasa lain yang tidak termasuk jasa-jasa yang sejalan, sepenuhnya sejalan atau sepenuhnya tidak sejalan.
Jasa-jasa berpotensi tidak sejalan dengan jasa audit independen adalah yang pertama jasa accounting dan pembukuan, kedua pemberian jasa audit internal, ketiga jasa perekrutan dan remunerasi tenaga pimpinan, keempat jasa penilaian yang berdampak material terhadap laporan keuangan, kelima jasa penilaian aktuarial, kecuali tidak penilaian tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan. Keenam, setiap peran di mana kantor akuntan publik atau partner atau karyawan memberikan fungsi manajerial atau fungsi pengambilan keputusan. Ketujuh, jasa-jasa yang melibatkan kantor akuntan publik yang bertindak sebagai penasihat jasa-jasa bursa, hasilnya memenuhi audit judgment berkaitan dengan saldo yang material. Kelapan, merancang, menyediakan, atau mengimplementasikan setiap sistem merupakan bagian yang penting dari accounting system atau yang menghasilkan laporan keuangan. Kesembilan, melaksanakan jual beli, penjaminan atau promosi saham. Ke-10, setiap peran dengan kepentingan bersama, termasuk pengaturan bagi hasil yang tergantung dari sukses usaha. Kesimpulannya adalah, tren jasa akuntan khususnya fokus pada pentingnya menjaga independensi dan objektivitas auditor dalam memberikan jasa non-audit dengan mengambil contoh kebijakan LSIG. Ini juga menyoroti pentingnya kredibilitas dan ketepatan waktu audit. Sekian dari materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat.